lapangan kerja diperlukan pengawasan dan untuk itu diperlukan tenaga pengawas yang cukup serta berkualitas. Tenaga teknis K3 di Kemenaker dan Depnaker jumlahnya masih sangat kurang. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam 1 pasal 1 ayat 6, Menteri dapat menunjuk tenaga ahli dimaksud dari instansi pemerintah atau swasta untuk personalia profesional dan tepat. Menaker dapat mendeteksikan pelaksanaan atas situasinya undang keselamatan secara meluas, sedangkan kebijakan nasional tetap menjadi tanggung jawab Menaker sebagai penjaminnya pelaksanaan seragam dan serasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau pekerja perlu mengukur serta berhubungan dengan masalah pengawasan kerja melalui tahap konstruksi, fabrikasi, penggunaan, reparasi, penelitian, pemeriksaan, pengujian dan audit K3 dan pembinaan K3. Inilah yang mendasari dibentuknya kelembagaan PJK3. Pengertian dari PJK3 itu adalah perusahaan yang usahanya di bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pembenahan cara K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apa itu PJK3? Salah satu perusahaan PJK3 yang saat ini kita tempati pelatihan K3, PJS. Itu adalah perusahaan PJK3 yang bergerak di bidang pengembangan SDM, bidang pembinaan. Ya, ada bergerak bidang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka tindakan suatu. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dan pengujian teknis adalah pemeriksaan dan pengujian dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produk. Itu adalah pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan dan kerja dan lingkungan kerja. K3 adalah tenaga teknis yang khusus di luar Kemenaker. Ya. Jadi tadi ini terkait dengan pemeriksaan dan pengujian terkait pesawat ya, mesin-mesin yang perusahaan. Bagaimana kita mengetahui syarat-syarat K3-nya mesin ini layak tidak diuruskan? Ini persyaratan tidak? Tidak. Perlu dilakukan oleh pemeriksaan dan pengujian oleh ahli K3 dalam bidang PJK3. Nah, terkait dengan pemeriksaan dan kesehatan pekerja dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja dilakukan oleh ahli K3 bidang kesehatan. Ya. Berapa macam PJK3? Siapa tahu sih nanti teman-teman ada yang membuat PJK3 boleh. Ya. Jasa konsultan K3. Jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik. Ya. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik. Nah, jadi ini jasa itu ini pemeliharaan reparasi. Jadi ini yang bagian dari pabrikan ya. Kemudian jasa pemeriksaan dan pengujian. Ini terkait pemilihan cara K3 peralatan yang digunakan di perusahaan. Nah, saya minta maaf teman-teman, saya minum dulu sebentar ya.
saat ini. Contohnya adalah PJK 3 yang kita tempati ikut saat ini. Nah, kalau PJK 3 di bidang pemeriksaan dan pemeriksaan teknik adalah yaitu pesawat tua dan bidang tekan, misalnya ya, inilah untuk dengan apa yang dilakukan pengujian. Ya. Nah, kalau gerak di bidang pengujian pelayanan kesehatan itu terkait dengan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Ya, dan dua objek intinya. Kemudian untuk PJK 3 itu, PJK 3 di bidang pemeriksaan dan pengujian teknik 3 tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang lainnya. Ya. Kalau dia jasa konsultan, ya jasa konsultan. Tidak boleh melaksanakan yang lain. Kalau dia jasa audit, ya jasa audit. Tidak boleh melaksanakan yang lain. Ya, jadi cukup satu bidang yang tempatnya bergerak. Kalau jasa pembinaan, ya pembinaan. Syarat untuk memperoleh SKP sebagai PJK 3. Ini contoh ya, kalau teman-teman jadi pengusaha PJK 3 boleh. Itu. Untuk memperoleh SKP PJK 3 harus mengajukan berkas permohonan kepada Menteri Kerja Cikgu yang isinya sebagai berikut: fotokopi akte pendirian perusahaan, nah, kopi SIU, surat keterangan domisili perusahaan, PNBP perusahaan, daftar terdiwa peralatan yang dimiliki sesuai usaha, tanya ya, struktur organisasi perusahaan, kopi wajib lapor ketenagakerjaan, kopi AK3 atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, kecuali PJK 3 di bidang fabrikasi, pengaraan, reparasi dan instalasi, PJK 3 serta PJK 3 di bidang pembinaan kerja. Dan sampai kabar di Senaker dan polisi tempat. Itu adalah contoh apabila teman-teman nanti membuat suatu PJK 3. Apakah itu PJK 3 mungkin lebih konsultan K3 gitu ya. Apakah ada jadi konsultan K3 nanti di sini. Karena saya pernah ini satu perusahaan dia ahli K3 di perusahaan dan termasuk orang yang ini. Tapi 2 tahun kemudian saya ketemu di luar, ternyata dia sudah pakai bendera. Dia bilang, Pak, saya sudah bikin perusahaan sendiri. Apa kau bikin? Saya bikin PJK 3 dan gerak di bidang pemeriksaan dan pengujian. Keren ya, sudah bikin perusahaan sendiri. Iya Pak, capek di ini. Jadi saya bikin perusahaan sendiri. Jadi, setelah itu dia ini sekarang perpanjangan SKP. SKP berlaku 2 tahun ya. SKP penunjukan untuk PJK 3 itu hanya berlaku 2 tahun. Mengajukan berkas permohonan selama-lambatnya 1 bulan sebelum SKP berakhir. Sisi berkas permohonan seperti permohonan awal ya. PJK 3 melakukan kegiatan sesuai dengan SKP penunjukannya, penerima imbalan jasa sesuai dengan kontrak di luar biaya fungsi, pengawasan nomor kerja dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya. Dia mengenai jasa ya. Kewajiban PJK 3 mentaati sebuah peraturan undangan yang berlaku, mengutamakan pelayanan dan pelaksanaan pemenuhan syarat K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Membuat kontrak kerja dan memberi pekerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban, mengenai dokumen kegiatan untuk sekurang-kurangnya 5 tahun. Ke dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mengakibatkan kerusakan, kerugian pihak lain tidak sesuai dengan peraturan mengaku wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dan adanya perubahan AK3 ketenaga kerja teknis, dia melaporkan ke Kemenaker ya. Jadi kalau ada perubahan ada karyawan, ada perubahan mitra kerja, dan teknis dilaporkan. Sebelum melakukan kegiatan melapor dan berkonsultasi ke Kemenaker setempat setelah selesai penyerahan laporan teknis dengan ketentuan berlaku. Sanksi hukum jika dalam pelaksanaan kewajiban tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker 4 dapat dikenakan sanksi pencabutan TP sebagai berikut. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang nanti sini yang mau buat PJK 3? Atau nanti teman-teman bekerja satu perusahaan, memiliki alat K3 di perusahaan yang melakukan pengujian mulai, bisa menghubungi PJK 3. Ada yang mau lakukan pengembangan SDM, baik itu operator, baik itu ahli K3, baik itu teknisi, hubungi PJK 3 PT IJS.